Ya, halo YB James, kita akan bedah IPO kali ini PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk atau disingkat kode tikernya nanti PMUI. Nah, emiten ini bergerak di bidang perdagangan besar telekomunikasi atau distributornya XL ya. Nanti kita akan bedah lebih lanjut dengan aktivitas konsultasi manajemen berkedudukan di Cirebon, Jawa Barat, Indonesia ya. Nah, ini tanggal efektifnya 30 Juni, mas offering di 2 sampai 8 Juli, listingnya di 10 Juli. Secara struktur, dia akan melempar 1,16 miliar lembar saham atau 20% dari modal ditempatkan dan diserap penuh. Nilai nominal Rp50, harga IPO-nya di Rp180, dengan nilai IPO targetnya sebanyak-banyaknya 208,8 miliar. Nah, sektornya consumer circles, perkiraan kita masuk papan pengembangan dengan underwriter-nya BQ atau Kishi ya. Nah, strukturnya seperti ini, masyarakat 20% dan sisanya ada pengendalinya Pak Budi Susanto dan Agus Susanto. Yang dimana mereka juga adalah pengurus nanti komisaris utama dan direktur utama. Ya, ini bergerak sudah distributor dari tahun 98 ya, dari SIM card, aksesoris telepon ya, dari 11 toko di Cirebon dan terus berkembang ke Sumatera dan sudah masuk ke wilayah Dumai. Nah, ini anak perusahaannya ada entitas anaknya ya, PT Gahap Prima Mentari Tbk ya, yang sudah Tbk dengan kepemilikan 70% lebih ya. Nah, ada juga entitas asosiasi PT Tri Usaha Jaya. Produk perseroan seperti ini, kartu SIM card, starter pack, pulsa elektrik ya, SIM card, aksesorisnya ya, seperti modem dan segala macamnya. Nah, strukturnya cukup sederhana, pengendalinya adalah Pak Rudi Susanto Wijaya Kaswan dan Pak Agus Susanto. Cukup sederhana ya kepemilikannya. Nah, ini company profile-nya, mereka berdua hubungannya kakak adik ya. Gitu. Nah, Pak Budi Susanto sebagai komisaris utama, Pak Agus Susanto sebagai direktur utama. Nah, ini profil beliau ya berdua. Nah, tujuan IPO-nya 26% untuk pemberian tanah dan bangunan milik Pak Agus Susanto. 29%-nya untuk pinjaman kepada entitas anak tadi, PT Gahap Prima Mentari Tbk dengan suku bunga 9% dan jangka waktu 5 tahun. Di mana 33% untuk pemberian tanah sumber mata air pabrik AMDK, air minum dalam kemasan, 33% untuk utang pokok di Bank Mandiri, 30% untuk sisanya untuk pembelian mesin ya, untuk melakukan produksi pabrik air minum. Dan sisa lagi buat modal kerja untuk memberi persediaan barang. Oke, kebijakan dividen mulai tahun buku 31 Desember 2025 akan bagi dividen sebanyak-banyaknya 50%. Nah, cukup menarik. Nah, ini secara neraca ya, asetnya di 267 miliar. Memang ada penurunan sedikit ya di persediaan dari 2022 ke 2024. Tapi secara hutang, perusahaan ini juga berhasil melunasi hutangnya ya dari 149 miliar, liabilitasnya menjadi 13 miliar. Jadi penurunan hutangnya cukup besar di sini. Sehingga ekuitasnya pun juga cukup sehat ya, kan di 253 miliar ekuitasnya. Oke, ini penghasilannya ada di sekitar 49 miliar ya labanya. Cukup meningkat ya dari 2022 dengan hutang yang waktu cukup tinggi 26 miliar sekarang di 49 miliar. Jadi bisa kita bilang ini perusahaannya cukup growth ya. Nah, hasilnya cukup sehat yang saya bilang tadi karena ekuitasnya naik tetap ya, liabilitasnya turun. Jadi debt to equity ratio cukup sehat di sini ya. Nah, ini kesimpulannya PBV sekitar 4 kali cukup moderat tinggi buat saya. PE 21 kali dengan market cap kisaran 1T. Nah, jika teman-teman tertarik, bisa aja langsung daftar ya iipo.co.id, pilih YB Sekuritas sebagai broker teman-teman. Jangan lupa paling lambat jam 6 pagi itu di debatnya ya. Jadi pesannya sebelum itu dan uangnya masih good fund. Disclaimer, ini hanya untuk analisa dan investasi. Jadi teman-teman harap dipertimbangkan sendiri kebutuhan profil resikonya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah simak Bedah IPO. Sampai ketemu di Bedah IPO berikutnya.